Pertanyaan saya, mengapa Jokowi lagi, Bang? Dia yang terbaik. Kita rugi kalau dia tidak terpilih. Dari saya, mungkin bisa saya ini disebutkan sebagai sebuah subjektivitas. Tapi saya mencoba secara jujur harus menyatakan, di sana ada subjektivitas, tapi di sana ada juga objektivitas itu sendiri. Dari dua komponen kesatuan ini, Jokowi yang terbaik. Apa yang menjadi dasar pemikiran Abang bahwa Jokowi yang terbaik? Jokowi memasukin awal masa pemerintahan dengan dua hal yang harus menjadi catatan kita sebagai pada waktu itu. Satu, dia mendapatkan dukungan parlemen yang minoritas. Mungkin ada PDIP, ada Nasdem, ada PKB. Di luar itu siapa atau ada P3? Kedua, defisit transaksi anggaran yang sedang berjalan. Kedua hal ini, yang pertama dia bisa mengkonsolidasikan komunikasi politik yang bagus dari dukungan yang minoritas menjadi mayoritas. Yang pertama. Yang kedua, alam nampaknya berpihak pada dia, itu jelas. Harga minyak dunia pada waktu itu hampir 100 US dollar per barel. Nggak ada angin, nggak ada hujan, drop jadi 40. Jadi subsidi anggaran kita itu menurun habis. Dia bisa lebih gampang memanage ini. Maka ketika dia mengawalinya dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang cukup besar, ini sebuah program jangka panjang. Sebenarnya inilah impian-impian besar daripada para pendiri bangsa ini yang dia mulai realisasikan. Sayang kita sedikit terlambat. Sebagai ilustrasi saya ingin katakan, ini khusus infrastruktur. Pada tahun 77, negara kita ini sudah memiliki satu infrastruktur yang hebat yang namanya jalan tol Jagorawi. Lah 60 km jaraknya. Pada waktu yang sama, Republik Rakyat China 1 kilometer pun dia nggak punya jalan tol. Waktu sama-sama berjalan. Hari ini seluruh jalan tol kita kapasitasnya tidak secara nasional tidak lebih dari 1000 km. Tidak lebih. Tapi China sudah 300-an ribuan kilometer. Jalan-jalan tol mereka. Nah, ini ada sesuatu yang kita harusnya bertanya pada diri kita, kenapa? Banyak contoh-contoh lain. Kita sama-sama mendirikan pabrik pesawat udara. Ada Nurtanio. Saat yang sama Brazil mendirikan juga Embraer. Sekarang Embraer sudah mendunia, salah satu industri pesawat udara yang cukup terkenal, diakui oleh dunia. Nurtanio dia hampir berjalan di tempat atau mundur. Kita juga harus bertanya pada diri kita. Tahun 62 kita penyelenggarasi Asian Games. Kita di sana ada Sarengat dan kita keluar sebagai juara 2 Asian Games. Nah, pada tahun ini kita ikut sebagai peserta SEA Games dengan jumlah peserta negara yang jauh lebih sedikit, hanya 17 kalau saya nggak salah itu berapa. Dan kita keluar sebagai nomor 5. Kita juga bertanya pada diri kita, ada apa? Nah, ini pekerjaan-pekerjaan rumah kita yang besar. Di samping kehadiran sebuah model baru, yaitu sistem demokrasi kita. Saya katakan ini sistem demokrasi model baru. Model yang super liberal atau bebas sebebas-bebasnya, bahkan lebih bebas dari Amerika Serikat. Nah, kalau model sistem demokrasi ini tidak disupervisi oleh kehadiran pemerintahan yang kuat, ini demokrasi bukan bikin kemajuan, ini bikin kemunduran kita sebagai satu bangsa. Nah, di sana saya berharap Jokowi, dia kepala pemerintahan, presiden, kepala pemerintahan, kepala negara, harusnya seluruh urusan berhenti di mejanya. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sudah on the track, Pak, ya? Sudah memuaskan? Sejauh ini sudah on the track, walaupun belum memuaskan. Ya. Kalau kita lihat tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan publik dari berbagai macam survei itu 70%, Bang. Itu relatif tinggi, Pak. Tapi Abang punya catatan khusus
apa yang harus dibenahi lagi? Oh, banyak hal. Tapi kalau Pak Jokowi konsisten menjalankan seperti apa yang sudah dijalankan selama ini, itu akan bertambah kepercayaan publik itu. Bisa di atas 80%. Masyarakat membutuhkan sebenarnya. Ini kan dunia masyarakat Indonesia yang paternalistik. Kalau ini hadir, maka arti pola paternalistik masyarakat ini berbuah baik, menghasilkan hal yang positif. Tetapi kalau tidak hadir yang seperti ini akan merusak, mendestroy semuanya. Bang, ketika Abang mengumumkan secara resmi Pak Jokowi, Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa, wah, Bang Surya ini sangat cepat, apa-apa serba cepat. Dan sepertinya ini Abang mencuri start nih partai lain yang secara historis menjadi pendukung Pak Jokowi, PDIP belum. Abang maju duluan nih Bang. Ini sudah ada komunikasi politik dengan PDIP atau Abang maju aja nih, nggak ada masalah? Komunikasi politik itu ada dua hal. Ada yang formal, ada yang informal. Saya lebih mendahulukan komunikasi politik yang lebih cair, lebih informal. Formal itu kita bisa lakukan dengan rapat-rapat formal. Tapi komunikasi politik informal itu di mana saja. Tentu dia harus terjaga secara baik. Kalaupun itu dianggap cepat, itu mungkin memang Nasdem ini harus tahu diri. Kalau dia mengambil seluruh polisi kebijakannya, langkah-langkah percaturan politiknya, sama dengan senior-senior partai yang sudah jam terbang yang hebat, asam garam perjalanan kehidupan yang cukup luas, dia samakan gerak langgamnya sama, dia nggak dapat tempat di Nasdem. Gerakan perubahan restorasi bangsa ini akan jauh lebih efektif dibawakan apabila kehadiran partai ini menjadi partai besar. Abang, saya coba masuk lebih teknis sedikit ya, sedikit ke kalkulasi politik ya Bang ya. Kalau kita lihat berbagai survei, ada dua kandidat yang suaranya besar ya, jauh meninggalkan kandidat yang lain ya. Pak Jokowi 53%, Pak Prabowo 33%. Dan sepertinya tidak ada primadona baru, bintang baru untuk menandingi dua kandidat ini ya Bang. Tapi ada juga yang mengatakan akan muncul kandidat baru, kandidat tengah ya. Abang melihat ada kemungkinan munculnya dua nama yang kuat dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Ya, probability itu ada saja. Ini kan seperti bolanya masih bulat. Dia bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Atau pepatah kuno Inggris, dari gelas ke bibir. Banyak hal akan maksudnya terjadi. apa tuh Bang, dari gelas ke bibir? Everything can happen. Semua bisa terjadi. Kita tidak bisa menjudgment itu tidak, atau itu mesti. Karena itulah dinamika kehidupan ini. Tidak ada yang menduga popularitas seorang Ahok, gubernur DKI yang luar biasa. Kinerja, output kinerjanya yang luar biasa. Dia di penjara hari ini. Tidak ada yang menduga, itulah kehidupan. Dan pemenangnya Anies Baswedan, Bang Surya. Ya, tentu ada yang kalah, ada yang menang. Apakah juga nanti menurut Abang Anies Baswedan akan membuat kejutan, Pak? Bisa saja. Tergantung masyarakat, konstituen dia, ambisi dia pribadi. Apa yang dia harapkan? Saya pikir tidak ada salah ambisi itu. Salah justru kalau saya melihat anak-anak muda yang potensial, anak-anak negeri ini yang bersikap skeptis, apatis.